Kemarin kita udah bahas versi Nupi Halo yang cukup sukses lah di pasaran lah ya. Tapi sekarang gue pengen bahas keyboard yang bisa dibilang pertama di dunia dengan rapid trigger tapi low profile switch. Harusnya dengan logika gue, switchnya ini bakal lebih responsif karena travel distance-nya aja pendek. Ini dia Nupi R60 Halo. Karena keyboard ini bakal menarik banget, kita langsung bahas ke kelengkapannya aja dulu deh. Nah, kalau kalian udah pernah nonton preview Nupi keyboard yang kita udah bahas sebelumnya, kalian gak akan asing dengan kelengkapannya. Cukup sama sih sebenarnya. Pertama kita bakal dapat poster waifu dan kertas manual yang disatuin sama posternya. Terus ada extra PBT keycaps, terus ada keycaps puller yang jadi satu dengan switch puller dan kabel nilonnya. Standar Nupi banget lah kelengkapannya. Lanjut ke bagian desainnya. Panjang dari keyboard ini ada di 297,2 mm dengan lebar di 107,2 mm. Dan ketinggian depannya ini ada di 18,8 mm dan ketinggian belakangnya ada di 13,2 mm dengan angle mengetik di 3,1 derajat. Nah, dari tampak depan keyboard ini kelihatan unik banget sih. Pakai 3 tone warna yang dicampur sama keycaps transparan. Yang kerasa ini keyboard pengen tampil beda banget deh di antara lain-lainnya. Dan kerasa banget gamingnya banget sih menurut gua. Secara layout ini 60%. Jadi menurut gue ini memang cocok banget buat segmen gaming atau buat setup minimalis lah. Tapi kalau buat dipakai sehari-hari ada yang hilang sih rasanya menurut gue. Arrow key dan juga tombol-tombol lainnya ini merasa cukup penting sih menurut gue. Tapi baik lagi, ini sih preferensi masing-masing ya. Soal material case-nya ini cukup mirip juga dengan Nupi Halo 65 HE. Setengah aluminium dan setengah lagi plastik. Yang kita bisa lihat belakangnya itu ada LED bertulis Nupi yang mengkilat. Plus kita juga bisa nemu height adjuster di sisi kiri dan sisi kanan dengan kedua tingkat ketinggian. Karena ini keyboard low profile, gua rasa sih ketinggian tertinggi ini paling enak buat dipakai ngetik dengan sudut kemiringan di 10 derajat. Nah, dari nama HE-nya ini kita udah tahu dia bakal lebih fokus di soal gaming experience-nya. Yang penting gak kopong dan dilapisi dengan banyak silikon. Dan ya enak-enak aja sih buat didengar di telinga, tapi bukan yang paling cakep gitu buat bunyi typing sound-nya. Dan untuk bongkarnya juga cukup rumit menurut gua. Untuk kali ini kita nggak berhasil buat ngebongkar keyboardnya ini. Dan kalau kalian mau denger typing sound-nya, kalian bisa denger suara sebagai berikut. Lanjut ke bagian switch-nya. Ada dua varian yang ditawarkan kali ini. Ada Magnetic Jet dan juga Magnetic Jet Pro. Tentu kita pasti ngambil yang Jet Pro. Kita kira ada perbedaan karena di versi switch yang normalnya itu ada perbedaan di actuation range-nya, nggak salah gua. Tapi ternyata pada unit low profile-nya ini perbedaannya cuma di operating force-nya. Untuk actuation range-nya ya nggak ada bedanya, rupanya tetap tertingginya ada di 3,3 mm. Lebih lanjut soal switch-nya, kita coba masuk ke dalam software-nya. Seperti biasa, Nupi di sini ada 3 mode yang bisa kita cetekin aja. Jadi ada mode gaming di mode pertama, mode Windows dan juga mode Mac. Oke, kita lanjut ke bagian dalamnya. Di sini ya normal aja. Di sini kita punya banyak layer pilihan untuk kayak profile ya. Jadi kita bisa atur sesuai kebutuhan kita untuk media key atau mungkin multi key yang kita butuhkan. Untuk akses fitur yang lebih lanjut untuk soal gaming yang rapid triggernya itu, kalian bisa diklik kanan untuk akses banyak hal di sini, oke? Tapi sebelum kita masuk ke hal ini, kita coba ke fitur-fitur lainnya dulu di samping. Ada trigger setting, makro dan lain-lain. Oke, kita mulai dari makro dulu deh. Makro di sini kita bisa atur seperti biasa untuk bikin profilnya dan start recording untuk settingan-settingan makronya. Profil makro yang disediakan ini bisa 32. Jadi opsi simpan makronya ini cukup banyak ya. Lanjut di bagian lighting effect, kita bisa atur RGB di bagian depan dan juga bagian bawah si keyboard ini. Bukan bawah sih ya, di samping ya, yang ada di sampingnya ambient light gitu. Kita bisa atur, ada beberapa mode juga untuk ambient light-nya, jadi nggak monoton. Ataupun kalau mau matiin juga bisa, kalau kalian yang nggak suka sama RGB-an. Lanjut ke bagian mode setting. Mode setting ini ya seperti gue bilang tadi ya, kalau kita pindah ke mode gaming,
lock Windows ini pasti akan nyala secara otomatis. Dan untuk gaming optimization, gue saranin sih untuk nyala aja, jaga-jaga untuk fitur gaming yang tidak kita aktifkan ini ya bekerja aja. Dan di sini untuk tick rate ini kalian bisa set ke no tick rate untuk dapat respon time yang lebih kenceng. Terus untuk polling rate juga kita bisa atur dari 1000 sampai 8000 Hz. Tentu saran pengalaman gaming yang lebih nyaman kalian bisa ambil ke yang tertingginya. Nah, kita lanjut ke bagian trigger setting. Sebelum kita lebih jauh, mungkin ada yang baru nonton video ini. Apa sih ya? Apa fungsi rapid trigger ini? Nih, kalau kalian pencet dua keyboard ini, kalian bisa langsung lihat di sini. Ada namanya set activation point. Ini hal yang bisa atau cuma bisa di rapid trigger. Pada umumnya keyboard tanpa rapid trigger itu bakal reset dan aktif ada di beberapa titik, dan biasanya itu harus dipencet dalam banget. Tapi beda dengan switch magnetic, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita, entah menengah atau ke paling tinggi ataupun yang paling bawah buat baca atau ngereset si switchnya itu. Jadi kita bisa set mau itu responsif banget atau malah yang gak responsif banget, yang biasanya ya buat ngetik lah gitu biasanya ya. Terus di sini juga punya opsi dead zone-nya untuk kita bisa atur di mana titik di mana si keyboard ini tidak aktif ataupun reset gitu ya. Tapi so far buat keyboard ini gua nggak perlu nyalatin dead zone-nya dan ini nyaman-nyaman aja buat dipakai. Dan tentunya tidak lengkap jika kalian tidak aktifkan fitur rapid trigger-nya untuk membuat si keyboard ini jauh lebih sensitif lagi. Saran gue ini disatuin aja, nggak perlu dipisah, jadi tinggal dicek aja. Dan di sini yang menarik nih, biasanya atau Nupi versi sebelumnya itu sensitivity-nya ada di 0,02 dan di sini ada di 0,01 yang artinya ini jauh lebih sensitif untuk si switch dari keyboard ini. Dan selama pengalaman gue bermain game Valorant untuk beberapa lama, ini tidak ada masalah soal si switchnya dan tidak ada yang nyendat-nyendat. Jadi kita nggak perlu aktifin dead zone ataupun seperti di Luminki ya, ada fitur untuk optimize bottom zone-nya ya katanya. Dan itu mungkin perlu dinyalain. Dan selanjutnya selain rapid trigger yang dinyalakan, kalian juga wajib nyalain continuous rapid trigger agar si respon dari keyboard ini bisa jauh lebih cepat lagi. Dan kita lanjut ke fitur-fitur gaming yang membantu banget dalam beberapa game dan beberapa kondisi. Nah, kita mulai dari hypertap. Fungsinya untuk mengaktifkan tombol selain yang kita pencet aktif. Jadi ketika kita lepas tombol tersebut, sebagai contoh gue pakai huruf A untuk ditekan dan huruf D yang bakal jadi opsi kedua ketika tombol itu dilepas ya. Jadi ketika gue lepas A dan ini bakal langsung ke input D. Kalian bisa lihat di keyboard yang di sebelah kiri tadi. Jadi ini cocok buat kita untuk counter strafing ya. Terus kita lanjut ke SOCD. Ini fitur yang menurut gue ini cukup berguna biar pergerakan kita tidak bisa terprediksi ataupun diam lah gitu. Dan ini cocok buat game-game seperti Overwatch ataupun Apex Legends yang butuh pergerakan terus. Beda halnya untuk Valorant sih ya menurut gue. Tapi gue bakal demonstrasikannya lewat Valorant aja. Dan nantinya kita bisa akses 3 hal nih. Mulai dari tombol terakhir yang kita input, tombol fix absolute dari A ataupun D-nya, ataupun no priority untuk ya tidak ada yang dilakukan. Gue bakal demonstrasikan dengan contoh tombol A dan D ya, karena ini yang biasanya dipakai gitu buat di game-game FPS lah tentunya. Jadi misalkan kita pencet tombol A dan D secara bersamaan, tapi gua last inputnya ada di D, maka tombol itu yang akan masuk adalah tombol D-nya. Namun ketika gua lepas A dan gua pencet A, yang bakal ke input adalah A-nya setelah itu. Jadi ini cocok banget buat kalian tidak diam di dalam keyboardnya. Nah, kalau fitur itu tidak ada dalam keyboard kita, ketika kita pencet tombol A dan D secara bersamaan, maka yang terjadi hanya diam saja karena si keyboardnya juga bingung mana yang akan kita input duluan ya. Kita lanjut ke fitur lainnya yaitu di rapid shift. Ini cukup mirip sih sebenarnya dengan SOCD, yang perbedaannya lebih ke akses tombolnya aja. Fitur ini berfungsi ketika kita pencet tombolnya secara bersamaan, namun yang bakal ke input adalah tombol mana yang lebih dalam kita pencet. Harusnya gua punya A itu sudah ke input, tapi lupanya D gue lebih dalam. Nah, D-nya yang bakal kebaca, padahal A-nya lagi gue pencet sebenarnya. Lanjut ke toggle key. Ini fungsi yang cukup unik. Biasanya sih ada di gamepad, yang fiturnya itu berguna buat tombol-tombol yang perlu kita tahan untuk mengaktifkannya, seperti kontrol untuk jongkok ya kan pada game FPS. Tapi kita cuma perlu pencet tombol itu 1 kali aja. Jadi kita nggak perlu lagi tahan tombol tersebut. Selain ketiga fitur itu, kita tetap bakal dapat ada 2 fitur yang menurut gue cukup menarik sih. Ada di mode tap dan juga dynamic keystroke ya, yang punya 2 fungsi dalam satu tombol jadinya, yang berguna untuk jadiin satu tombol buat 2 fungsi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada satu tombol tap dan juga satu tombol hold. Yang sebagai contoh kita bakal bikin si tapnya ini jadi D dan kita hold buat jadi A. Nih, ketika kita tahan ini dia bakal huruf A dan kita pencet A, diem 1 kali pencet aja dia bakal jadi huruf D. Untuk fitur yang lebih kompleksnya ini ada di dynamic keystroke.
Dynamic stroke ini kalian bisa lihat ya kan. Gua kasih lihat di sini ada bar yang ada 4 tombol di sini yang fungsinya apa ya kan. Gue bakal ambil contoh salah satunya ada di tombol huruf A ya. Dan di sini ketika kita pencet A ini belum langsung selesai karena kita bisa atur huruf A ini bakal berjalan fungsinya ketika ada kita pencet di milimeter berapa. Ini yang lebih menarik dan ini yang bisa gue bilang jauh lebih detail dibanding mode tab. Fiturnya cukup mirip tapi ini jauh lebih detail aja. Jadi misalnya fungsi A gue pengen pada saat gue pencet di 3 mm dalam ya, itu buat fungsi A. Tapi jika gue lepas tombol itu, gue pengen jadi D, itu bisa banget juga. Nih, ketika kita lepas ke 3 mm langsung tiba-tiba huruf D. Ataupun kalau kalian mau lagi fitur yang lebih unik lagi, gue juga ini random aja ya. Huruf G ketika dia udah makin naik sampai ke 1 mm bener-bener kita lepas keyboardnya. Ini jadi fungsi huruf G. Ini bakal cukup unik sih sebenarnya. Semua soal playstyle kalian dan kalian bisa atur dan yang penting tinggal dipahami aja fungsi dari fitur-fitur ini. Soal gaming experience sih nggak ada masalah ya dengan sensitivitas di 0,01 mm nya itu. Ini kerasa banget sih responsifnya di game Valorant gue ngetes nih ya. Dan juga untuk soal software base-nya juga nggak ada kendala buat setting-setting. Ini cukup responsif banget ini walaupun pakai web base nih. Oke, mari kita bahas soal harganya. Dengan membawakan kata pertama di dunia dan ya bener pertama di dunia untuk Switch Rapid Trigger low profile-nya, gue rasa ini sih cukup imba ya. Dengan harga 139,95 USD yang rupiahnya sekitar di 2,2 juta 16 ribuan. Ya, genapin aja sama bea cukai bisa di 2,3, 2,4. Gue nggak bisa bilang ini murah dan nggak bisa bilang mahal karena ini tidak ada pesaingnya. Karena ini pertama di dunia kan. Dan mungkin segitu dulu pesan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue apalagi yang pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Mike pamit diri. Bye bye.